Great, good morning everyone. Teman-teman, pertanyaannya, pernahkah Anda merasa Tuhan itu terlalu keras, terlalu kejam? Bayangkan ini ya, ada seseorang yang mengorbankan hampir seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia sendirian loh, menghadapi Firaun, penguasa paling kuat pada zamannya. Dia memimpin bangsa Israel, jutaan orang loh, untuk keluar dari perbudakan Mesir. Dia bertahan menghadapi keluhan, omelan, persungutan, pemberontakan, bahkan penolakan selama 40 tahun di padang gurun. Namun pada akhirnya dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Teman-teman, nama orang itu adalah Musa. Alright. Oke, teman-teman, hari ini temanya adalah Moses didn't enter the promised land. Ya, Moses didn't enter the promised land. Was it true that God was too hard? Musa tidak masuk tanah perjanjian, teman-teman. Benarkah Tuhan terlalu keras? Ya, dan jika kita mau jujur, mungkin sebagian dari kita pernah bertanya seperti ini. Benarkah ini adil? Masakan karena satu momen ketidaktaatan, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ya, teman-teman, sekilas keputusan Tuhan memang terasa sangat keras. Namun ketika kita membaca kisahnya lebih teliti lagi ya, kita akan menemukan bahwa persoalannya jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Ya. Peristiwa itu terjadi ketika atau manakala bangsa Israel kembali bersungut-sungut karena mereka merasa tidak ada air, tidak menemukan air. Nah, air itu kan vital, ya enggak? Dan bagi Musa, ini bukan pertama kalinya. Selama puluhan tahun, ia harus menghadapi keluhan yang sama. Bayangkan ya, betapa lelahnya, bayangkan betapa frustasinya. Bayangkan beratnya memimpin bangsa yang terus-menerus mengeluh, terus-menerus bersungut-sungut, dan meragukan penyertaan Tuhan. Nah, di tengah situasi itu, Tuhan memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas kepada Musa. Tuhan berkata agar Musa berbicara kepada batu itu. Bukan memukulnya, bukan memarahinya, cukup berbicara kepada batu itu. Namun, apa yang terjadi saat itu? Ada sesuatu yang sedang terjadi di hati Musa. Musa datang dalam keadaan marah, dan perhatikan kata-katanya kepada bangsa Israel. Dengarlah, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Kemudian yang terjadi, Musa mengangkat tongkatnya dan memukul batu itu 2 kali. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Apa yang terjadi? Kira-kira air tetap keluar. Walaupun instruksinya hanya berkata pada batu ya. Tapi Musa terjadi memukul. Tapi air tetap keluar nggak? Keluar. Walaupun nggak sesuai dengan perintah Tuhan kan. Mujizat terjadi nggak? Iya, tetap. Mujizat tetap terjadi. Bangsa Israel tetap mendapatkan air yang mereka butuhkan. Ya, teman-teman, dari luar semuanya tampaknya berhasil dan baik-baik saja. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Tuhan melihat hati. Jadi pesan utama dari firman ini, seringkali kita
menilai kehidupan rohani berdasarkan hasil yang terlihat. Pelayanan yang berjalan lancar, orang lain diberkati, program yang berhasil, pekerjaan yang berkembang. Namun keberhasilan lahiriah tidak selalu mencerminkan kondisi hati seseorang di hadapan Tuhan. Ya teman-teman, air tetap keluar dari batu, tapi Tuhan berkata kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang-orang Israel. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Are you still with me? Alright? Masalah utamanya bukan batu. Masalah utamanya bukan tongkat. Masalah utamanya bahkan bukan jumlah pukulan yang 2 kali. Bukan. Masalahnya adalah Musa gagal merepresentasikan Tuhan yang benar di hadapan bangsa Israel. Tuhan ingin menunjukkan kasih dan kuasanya. Tetapi yang terjadi, Tuhan membiarkan kemarahannya berbicara jauh lebih keras daripada ketaatannya. Dan karena Musa adalah pemimpin seluruh Israel, dampaknya menjadi sangat besar. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Karena itu Tuhan menanggapi peristiwa ini dengan sangat serius. Jadi kisah Musa ini seharusnya membuat kita merenung ya. Karena seringkali kemerosotan rohani tidak dimulai dari dosa yang besar. Kadang dimulai dari hal-hal kecil. Satu ledakan emosi, satu sikap yang sombong, satu kompromi kecil, satu tindakan yang tidak lagi lahir dari ketaatan. Teman-teman, yang menarik, seringkali semuanya masih terlihat baik-baik saja. Air tetap keluar dari batu, tetap keluar seperti biasa. Hasilnya tetap ada. Orang lain tetap diberkati, tapi Tuhan melihat lebih dalam daripada apa yang terlihat oleh manusia. Dengar baik-baik, Tuhan melihat hati dan Tuhan lebih peduli pada karakter daripada sekedar pencapaian. Namun ada sesuatu yang paling indah dari kisah Musa ini. Ada bagian yang sangat menyentuh dalam kisah ini. Walaupun Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya, dan di akhir hidupnya justru Tuhan sendiri membawa Musa untuk naik ke puncak gunung. Dari sana Musa diperlihatkan Tuhan untuk melihat tanah Kanaan yang selama ini menjadi tujuan perjalanan bangsa Israel. Oh, keren ya, keren banget ya, luar biasa kan ya teman-teman. Teman-teman, betapa indahnya momen itu ya. Musa tidak memasuki tanah perjanjian itu, tapi ia tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan disitulah kita melihat sesuatu yang sangat penting. Disiplin Tuhan tidak berarti penolakan Tuhan. Teguran Tuhan tidak berarti kasihnya itu berhenti. Bahkan ketika Tuhan mengkoreksi anak-anaknya, dia tetap menyertai mereka semua. Tuhan tetap mengasihi Musa, Tuhan tetap menghormati Musa sebagai hambanya. Tuhan tetap berjalan bersamanya sampai akhir. Jadi pesan moralnya yang kita tangkap hari ini, kisah Musa mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan juga memperhatikan bagaimana hati kita melakukannya. Jadi ketaatan kepada Tuhan tidak hanya penting dalam perkara besar. Justru seringkali karakter kita diuji dalam momen-momen kecil yang tidak dilihat oleh orang-orang, oleh orang lain ya. Tuhan mencari hati yang tetap rendah hati, hati yang tetap taat, hati yang tetap menghormatinya. Bahkan ketika sedang lelah, kecewa, atau terluka.
Karena pada akhirnya, end of the day, keberhasilan terbesar bukanlah mencapai tujuan hidup kita. Keberhasilan terbesar adalah tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Jadi closing statementnya teman-teman, hari ini mungkin kita tidak sedang berdiri di depan batu seperti Musa, tapi kita semua menghadapi situasi yang menguji hati kita. Saat emosi memuncak, saat pelayanan terasa berat, saat pengorbanan kita tidak dihargai, ya, saat kita merasa lelah dan ingin menyerah. Pertanyaannya bukan apakah kita mampu menghasilkan sesuatu. Pertanyaan yang benar adalah apakah kita tetap mencerminkan karakter Tuhan ketika tekanan hidup itu datang. Karena pada akhirnya end of the day, Tuhan tidak hanya melihat hasil pekerjaan kita. Tuhan selalu melihat hati kita. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah Musa. Bukan tentang kegagalannya, bukan ya. Tapi tentang kekudusan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kasihnya yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi sekarang pertanyaannya sekarang. Satu, apakah ada area dalam hidup Anda di mana emosi lebih sering memimpin daripada ketaatan kepada Tuhan? Dua, jika orang lain melihat hidup Anda hari ini, apakah mereka melihat karakter Tuhan melalui Anda? Pikirkan jawaban Anda dan renungkan baik-baik ya. Success may impress people, but obedience pleases God. Keberhasilan mungkin mengesankan manusia, tapi ketaatan menyenangkan hati Tuhan. God looks beyond our action and examines our heart. Tuhan melihat melampaui tindakan kita dan memeriksa hati kita. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran berharga yang kami pelajari melalui kehidupan Musa. Ampunilah kami jika seringkali kami lebih mengandalkan emosi daripada ketaatan. Tolong kami memiliki hati yang rendah hati yang peka terhadap suara-Mu, dan hati yang tetap menghormati Tuhan dalam segala keadaan. Ajarlah kami untuk tetap setia ketika lelah, tetap taat ketika keadaan tidak mudah, dan tetap mencerminkan karakter-Mu dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi alat yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, jika YouTube channel ini memberkati Anda, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda agar Anda tidak ketinggalan konten-konten yang membangun iman dan menguatkan perjalanan rohani Anda. Juga tuliskan ya di kolom komentar pelajaran apa yang paling berharga kepada Anda dari kisah Musa hari ini. Dan jika Anda merasa bahwa konten video ini bisa memberkati orang lain, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Alright, sampai bertemu di episode berikutnya. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.